Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Ignatius Letra PH, NIM 2019520. Program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan merangkum materi dari mata kuliah Perancangan Angkutan Umum. Oke, baik, kita lanjut. Yang pertama itu angkutan massal. Jadi angkutan massal pada umumnya merupakan angkutan umum. Yang kedua itu definisi angkutan umum adalah sistem transportasi yang dipergunakan oleh umum dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya bis kota, Transjakarta, kereta api, dan bis antar kota. Lalu angkutan umum berdasarkan sifat operasinya dibagi menjadi yang pertama demand fix. Itu angkutan umum yang harus beroperasi pada waktu yang telah ditentukan. Ada atau tidaknya penumpang harus beroperasi. Lalu yang berikut demand responsif. Itu angkutan umum yang beroperasi sesuai dengan demand yang ada. Contohnya angkot atau angkutan kota dan juga bis kota. Lalu para transit. Ini merupakan angkutan umum yang tidak punya jadwal dengan rute yang pasti, misalnya taksi, ojek atau ojek online. Yang berikut hubungan sistem kota dengan angkutan umum. Pertama itu kota berkembang apabila suatu wilayah berkembang pesat penduduknya maupun industrinya. Lalu angkutan umum merupakan suatu kebutuhan untuk dapat menghidupkan kota tersebut. Lalu penduduk kota dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok KUPI. Itu kelompok masyarakat yang mempunyai pilihan untuk melakukan pergerakan dalam memenuhi kebutuhannya dan umumnya punya kendaraan pribadi. Lalu kelompok kaptif. Itu kelompok masyarakat yang hanya punya satu pilihan dalam mobilisasi. Lalu yang berikut sistem jaringan angkutan umum. Yang pertama jaringan terdiri atas rute atau trayek, terminal, dan stopan atau halte. Yang berikut proses terbentuknya jaringan adalah evaluatif dan simultan. Lalu yang berikut jaringan dipengaruhi oleh jenis kendaraan dan rencana operasional. Berikut untuk menentukan jaringan memungkinkan perlu trial atau error atau simulasi. Lalu aspek perencanaan sarana angkutan umum. Yang pertama itu aspek fisik. Itu perencanaan prasarana atau jalan, terminal, halte, dan lain-lain. Lalu aspek manajerial atau operasional. Yang pertama itu ada organisasi, lalu kapasitas, dan jadwal. Prinsip dasar angkutan umum dan massal. Yang pertama, angkutan umum diselenggarakan oleh pemerintah sebagai stakeholder dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat dengan tetap berpegang pada asas kelancaran arus lalu lintas secara keseluruhan. Lalu yang kedua, angkutan umum bukanlah alat bagi pemerintah untuk mendapatkan pendapatan daerah. Bahkan pada rute-rute tertentu kalau memang belum menguntungkan perlu disubsidi. Yang ketiga, angkutan umum bukanlah merupakan lahan bisnis dan sarana mengatasi problem tenaga kerja. Yang berikut, pemerintah sebagai fasilitator merupakan pihak yang paling berwenang menentukan kebijakan sekaligus bertanggung jawab terhadap keberadaan angkutan umum bagi pergerakan masyarakat. Lalu, pelayanan angkutan kota dalam mengangkut penumpang dibagi dalam 3 aktivitas operasional. Yang pertama itu
kolektor dari wilayah permukiman yang tersebar luas atau tempat kerja dan tempat perbelanjaan. Yang kedua itu line haul, itu antar wilayah permukiman dan tempat kerja dan tempat perbelanjaan atau dari kota ke kota. Yang ketiga itu ada distribusi, itu ke tempat kerja dan tempat perbelanjaan dan atau wilayah permukiman. Yang berikut konsep dasar kinerja angkutan umum. Yang pertama itu ada konsep efektivitas, itu penilaian terhadap hasil dari suatu sistem. Ukuran efektivitas digunakan untuk membandingkan hasil akhir dan dampak pelayanan terhadap objektif yang telah ditetapkan. Yang kedua konsep efisiensi, itu ukuran penilaian terhadap cara atau alat mencapai hasil tertentu. Lalu ada kuantitas pelayanan. Kuantitas pelayanan itu ada beberapa macam, yaitu pertama ada jumlah armada, lalu frekuensi, ada kapasitas pelayanan, ada jumlah tempat henti, ada SDM, ada kehandalan, ada keamanan dan keselamatan, ada kemudahan, kenyamanan, dan yang terakhir ada keramahan atau informasi. Lalu angkutan penumpang dengan kendaraan umum. Yang pertama itu angkutan penumpang dengan menggunakan angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Yang berikut pada angkutan umum massal, biasanya angkutan menjadi beban tanggung jawab bersama, sehingga sistem angkutan umum memiliki efisiensi karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Lalu selain itu penggunaan jalan pun relatif efisien. Yang berikut peranan angkutan umum. Itu angkutan umum atau massal transit adalah layanan jasa angkutan yang memiliki trayek atau jadwal tetap. Contohnya adalah bus, kereta api. Yang berikut peranan utama angkutan umum, itu melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Yang berikut aspek lain pelayanan angkutan umum adalah peranannya dalam pengendalian lalu lintas, menghemat energi, dan pengembangan wilayah. Di Indonesia itu sendiri pelayanan angkutan umum dapat dibedakan menjadi yang pertama angkutan antar kota, itu terbagi menjadi dua, yaitu angkutan antar provinsi dan angkutan antar kota di dalam provinsi. Yang kedua itu angkutan perkotaan dan yang ketiga angkutan pedesaan. Lalu yang berikut yang terlibat dalam angkutan umum. Yang pertama itu pemerintah. Pemerintah sebagai regulator mempunyai tugas sebagai penentu standar pelayanan dan sistem mekanisme perawatan, penyediaan prasarana, perencana trayek, perencana tempat henti, tempat parkir, pemberi izin trayek, dan pengawasan. Yang kedua operator, yang ketiga masyarakat, dan yang terakhir itu DPR. Lalu indikator pelayanan angkutan umum secara kualitatif. Yang pertama ada jaringan trayek atau jarak berjalan tidak jauh, trayek langsung, jaringan terintegrasi antar utama, cabang, dan ranting. Yang berikut perpindahan atau pergantian moda, itu ada mudah, nyaman, dan ada koordinasi antara pelayanan. Lalu jadwal, itu tepat waktu dan terkoordinasi dengan pelayanan yang lain. Lalu tarif dan tiket, jadi tarif terjangkau dan koordinasi tiket antar moda. Informasi itu tersedia dengan jelas, dan yang terakhir itu penyediaan fasilitas yang memadai.
berikut konsep dan analisis tarif angkutan umum. Yang pertama itu perlu kita ketahui apa itu biaya atau cost. Dalam arti luasnya itu pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi atau belum terjadi untuk tujuan tertentu. Yang kedua itu dalam artian lebih sempit. Pengorbanan sumber daya yang dilakukan untuk memperoleh manfaat. Jadi biaya merupakan faktor yang menentukan dalam transportasi untuk penetapan tarif, alat kontrol agar dalam pengoperasian mencapai tingkat efektivitas dan efisien. Biaya sebagai penentu tarif transportasi terdiri dari ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Lalu yang berikut ada biaya modal dan biaya operasional, biaya tetap dan biaya variabel, dan biaya kendaraan, dan terakhir itu biaya gabungan atau joint cost. Lalu ada penetapan harga berdasarkan daya beli konsumen atau nilai jasa transportasi. Yang pertama itu ada ability to pay, adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa angkutannya yang diterima berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Yang kedua ada willingness to pay, adalah kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan jasa yang diperolehnya. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini didasarkan pada persepsi pengguna terhadap tarif dan jasa pelayanan angkutan umum tersebut. Lalu ada biaya operasi kendaraan atau BOK. Biaya yang secara ekonomi terjadi dengan dioperasikannya suatu kendaraan pada kondisi normal untuk satu tujuan tertentu, atau dapat diartikan semua biaya itu atau total cost yang dipergunakan untuk keperluan produksi jasa angkutan yang disediakan oleh penyedia jasa angkutan. Yang terakhir itu sistem transportasi yang berkelanjutan. Jadi sistem transportasi yang berkelanjutan adalah sistem transportasi yang pertama menjadi akses utama yang dibutuhkan oleh individu dan masyarakat agar keamanan lebih terjaga. Yang kedua itu dapat dioperasikan secara efisien, itu memberikan pilihan moda transportasi dan mendukung pergerakan aspek ekonomi. Lalu yang terakhir itu membatasi emisi, pemborosan dalam kemampuan bumi menyerapnya, meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, membatasi penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui agar kualitasnya tetap terjaga.